Hai, perkenalkan nama saya Elfrika Tiori Pasari BSPD peserta Latsar CPNS 2021. Di sini saya akan menjelaskan mind map dari etika publik. Etika adalah baik, buruk, atau benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Prinsip aparatur sipil negara dalam Undang-Undang ASN Pasal 3. Yang pertama, nilai dasar. Kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen integritas moral, tanggung jawab, dan pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, profesionalitas jabatan. Kemudian, nilai-nilai dasar etika publik tertulis dalam Undang-Undang ASN Pasal 4. Selanjutnya, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Komponen selanjutnya yaitu dimensi etika publik. Dimensi etika publik yang pertama, dimensi modalitas, di mana unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang kedua, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimasukkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai, kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Komponen berikutnya bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, legitimasi kebijakan. Legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan. Legitimasi kebijakan terbagi menjadi 3, yaitu legitimasi kekuasaan, yang kedua legitimasi sosiologis, yang ketiga legitimasi etis. Alasan legitimasi etis penting. Yang pertama, karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. Yang kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Yang ketiga, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Konflik kepentingan. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Karena konflik kepentingan akan mengakibatkan, yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Bentuk perilaku konflik kepentingan yaitu yang pertama, haji mumpung, yang kedua, loyalitas ganda, yang ketiga, menerima atau memberi suap, yang keempat, pemanfaatan informasi rahasia, yang kelima, menyalahgunakan pengaruh publik, dan yang terakhir adalah pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Komponen yang terakhir adalah sumber-sumber kode etik ASN. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Demikianlah paparan saya mengenai etika publik. Sekian dan terima kasih.